Sapa aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku, jumpa lagi bersama dengan kami dalam Doa Kekuatanku Channel, Kamis 22 September 2022. Sapaan Sabda Tuhan yang akan kita renungkan bersama hari ini dari Injil Lukas bab 9 ayat 7 sampai dengan 9 dengan tema Jangan Cemas. Doa kita hari ini akan bersama dengan Suster Maria Gordiana PRR. Renungan akan bersama dengan Suster Maria Dominik PRR. Mari bersama kita mempersiapkan diri mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Allahku, nama-Mu hendak ku puji. Engkau amat agung, medan dan sinar kebesaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Tuhan, berselubungkan cahaya bagai jubah raja, langit Kau pasang bagai kemah. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Firman-Mu disampaikan oleh angin, api yang berkobar, tunduk padamu bagai hamba. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan dijadikan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Ya Allah, sumber segala cinta, syukur berlimpah kami haturkan kehadirat-Mu untuk cinta-Mu yang senantiasa Engkau anugerahkan bagi masing-masing kami. Teristimewa nafas kehidupan yang masih kami rasakan hingga pada saat ini. Ya Bapa, kami datang menghadap hadirat-Mu, memohon penyertaan dan kehadiran Roh Kudus-Mu bagi kami dalam permenungan kami hari ini. Studi kiranya membuka akal budi dan pemikiran kami, agar dapat memaknai sabda-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, amin. Sapaan Tuhan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 9 ayat 7 sampai ayat 9. Herodes dan Yesus. Herodes, raja wilayah, mendengar segala yang terjadi itu, dan ia pun merasa cemas, sebab ada orang yang mengatakan bahwa Yohanes telah bangkit dari antara orang mati. Ada lagi yang mengatakan bahwa Elia telah muncul kembali, dan ada pula yang mengatakan bahwa seorang dari nabi-nabi dahulu telah bangkit. Tetapi Herodes berkata, Yohanes telah kupenggal kepalanya. Siapa gerangan dia ini yang kabarnya melakukan hal-hal demikian? Lalu ia berusaha supaya dapat bertemu dengan Yesus. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus.
Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, bacaan Injil yang baru saja kita dengar tadi berbicara mengenai Herodes dan Yesus. Dalam bacaan Injil tadi tentu kita tahu bagaimana kecemasan Herodes ketika mendengar bahwa ada sosok baru yang hadir, di mana sosok itu melakukan hal-hal besar dan hal-hal yang luar biasa. Sosok itu tidak lain dan tidak bukan, dia adalah Yesus yang telah datang dan telah melakukan karya-karya besar. Ketakutan dan kecemasan Herodes itu membuatnya bertanya-tanya siapa gerangan sosok itu, dan mendorong dia untuk bertemu dengan sosok tersebut. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dialami oleh Herodes dalam bacaan Injil tadi tentu juga kerap kali kita alami dalam kehidupan harian kita. Kadangkala ketika kita mendengar bahwa ada seseorang yang hendak datang, entah bertamu di rumah kita atau kita berjumpa di mana saja, kadang sosok itu menimbulkan berbagai perasaan di dalam hati kita. Entah rasa bahagia jika sosok itu sangat kita rindukan atau sangat kita idam-idamkan. Entah rasa takut, rasa cemas jika sosok itu membuat kita merasa tidak nyaman ketika kehadirannya atau berada di dekatnya, membuat kita merasa risih, merasa tidak aman, atau merasa seperti dikekang, merasa seperti tidak bebas melakukan apapun. Atau juga sosok itu membuat kita merasa begitu nyaman, begitu bahagia, begitu merasa sangat sukacita dan gembira ketika kehadirannya ataupun ada di dekatnya, di mana ia mendatangkan atau membawa sukacita dan kegembiraan dan kedamaian untuk kita. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang perasaan yang kita alami dalam hati kita membuat kita malah menjauh dari orang-orang yang ada di sekitar kita atau dari sosok yang mungkin hendak datang mengunjungi kita atau sosok yang kita jumpai dalam hidup keseharian kita. Maka dari itu saya mengajak kita semua untuk tidak merasa takut, tidak merasa cemas, tidak perlu merasa gelisah atau merasa tersaingi oleh kehadiran orang-orang yang ada di sekitar kita. Namun mari kita terbuka untuk menerima, mengakui kehadiran ataupun mengakui, menerima segala yang ada dalam pribadi setiap orang yang ada di sekitar kita. Kita tentu harus menerima segala kekurangan, segala kelebihan, dan segala apa yang dilakukan oleh sesama-sesama kita yang ada di sekitar kita. Ketika kita membuka hati kita menerima dengan tulus dan ikhlas segala kekurangan maupun kelebihannya, tentu kita tidak akan merasa tersaingi, merasa gelisah, merasa cemas akan sesama-sesama yang ada di sekitar kita. Ketika rasa cemas dan rasa gelisah itu dapat kita tepis atau kita hilangkan dari hati kita, maka kita tentu bisa membangun relasi, membangun kerjasama, membangun persaudaraan dan persahabatan yang baik dengan sesama yang ada di sekitar kita. Mari saudara-saudari, kita menerima sesama kita apa adanya, dan jangan pernah takut karena setiap kita diciptakan baik adanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan merenungkannya,
Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang patah semangat oleh pencobaan, ketidakpastian, dan ketakutan yang dialami, ya Bapa, semoga mereka tetap percaya dan berharap kepada Allah yang membuat segala sesuatu berakhir dengan baik. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi orang-orang sakit, ya Bapa, ringankanlah segala penderitaan yang tengah mereka hadapi saat ini, dan mampukanlah mereka agar boleh menyatukan penderitaan mereka bersama Putra-Mu di salib. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi kita semua, ya Bapa, semoga kami semua semakin yakin bahwa janji-janji-Mu menuntut keterlibatan kami untuk mewartakan nama-Mu kepada sesama di sekitar kami, serta mampukanlah kami untuk hidup saling mengampuni serta mengasihi satu sama lain. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santa dan Santo pelindung kita masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah nama Yesus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapak Ibu, para sahabat, saudara-saudariku yang terkasih, untuk bersamaan kita dalam doa dan permenungan hari ini. Jumpa lagi bersama dengan kami dalam doa dan permenungan kita hari selanjutnya. Kami akan selalu hadir menyapa setiap hati.